Halo guys, kembali dengan saya Sena di channel Dapur Misteri, channel yang menceritakan kisah-kisah misteri horor. Sebelum lanjut ke cerita, yuk di like dan share video kami Dapur Misteri. Oke, lanjut ke cerita. Gini ceritanya. Di sebuah kota ada seorang pemuda bernama Yanto. Dia merantau dari kampung ke kota untuk mencari pekerjaan. Selama 6 bulan merantau masih juga belum mendapatkan pekerjaan. Yanto pun merasa sedih dan kecewa. Hingga suatu hari Yanto benar-benar tidak memiliki uang lagi untuk membeli makan. Karena dia tidak dapat menahan rasa lapar, akhirnya malam itu ia berusaha mencari uang dengan cara yang tidak benar. Yanto berusaha mencopet seorang pria yang baru pulang kerja di sebuah jalan yang sepi. Pada saat Yanto mencopet pria tersebut dan pria itu memberikan perlawanan, tanpa sengaja Yanto memukul kepala pria itu. Seketika pria itu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Yanto yang merasa panik melihat itu langsung melarikan diri. Keesokan harinya, Yanto melihat berita tentang seorang pria yang meninggal setelah dibegal pada malam hari, dan ternyata pria itu adalah orang yang baru saja ia rampok tadi malam. Yanto panik merasa bersalah tapi tidak bisa mengakui kejahatannya, karena ia takut masuk penjara. Polisi masih belum bisa menemukan tersangka kasus tersebut karena kurangnya bukti dan saksi pada saat kejadian. Yanto mengetahui hal tersebut. Malam itu ia berusaha mencoba kabur ke kampungnya. Belum sempat Yanto untuk kabur ke kampung halamannya, ia dikejutkan dengan sesuatu. Saat Yanto ingin membawa tas dan meninggalkan kamar kosnya, tiba-tiba saja ada tangan yang memegang pundaknya dari belakang. Saat Yanto melihat ke belakang, ia tidak melihat apapun. Dan saat Yanto membalikkan badannya lagi ke arah pintu kamar dan ingin pergi, Yanto terkejut melihat sosok hantu pria yang ia rampok kemarin. Yanto teriak ketakutan dan terduduk di lantai. Hantu tersebut mendekati Yanto sambil berkata, "Apa salahku?" Yanto pun menutup matanya dan meminta maaf pada hantu pria itu. Dan pada saat Yanto membuka mata, hantu tersebut sudah tidak ada. Yanto pikir hantu tersebut sudah menghilang setelah ia meminta maaf. Lalu Yanto bergegas keluar kamar. Namun pada saat ia berada di lorong kamar kos, tiba-tiba semua lampu mati dan seluruh kamar kos tampak tertutup, tidak ada satu orang pun. Yanto menghidupkan lampu senter, namun pada saat ia menghidupkan lampu senter, hantu tersebut muncul tepat di hadapannya. Yanto pun berteriak dan berusaha lari masuk ke dalam kamar, tapi pintu kamar tidak mau terbuka. Hantu tersebut mendekati Yanto, dan Yanto terduduk ketakutan memejamkan matanya sambil mengucapkan permintaan maaf kepada hantu tersebut. Pada saat Yanto membuka mata, hantu tersebut menghilang dan lampu kembali menyala. Yanto pun bergegas keluar dari rumah kosnya. Belum sempat ia keluar, tiba-tiba polisi datang dan mencari Yanto. Akhirnya polisi menangkap Yanto setelah mendapatkan bukti bahwa Yanto adalah pelaku dari kasus tersebut, dan ia kini dipenjara akibat perbuatannya. Tapi, bukan berarti hantu tersebut sudah memaafkan Yanto. Kini Yanto terlihat seperti tidak waras karena ia selalu didatangi hantu tersebut setiap malam. Dan ia sering berteriak minta maaf tidak jelas, hingga petugas sipir penjara menganggap Yanto sudah gila.